Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan digit akhir 064. Di sini saya akan mempresentasikan pada sebuah video komunikasi Modbus TCP IP yang menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Rexroth Control X ke Schneider. Nah, di sini pertama-tama kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, pada industri modern, banyak menerapkan sistem otomasi dengan berbagai merek PLC atau multi-vendor. Nah, sehingga diperlukan protokol komunikasi yang bersifat universal agar antar perangkat dapat saling terintegrasi dalam arsitektur SCADA. Nah, dalam integrasi antara sistem kontrol berbasis PLC ini, antar muka ini pada operator, yaitu HMI, serta manajemen dan visualisasi data yang menjadi hal yang penting untuk mendukung monitoring dan pengendalian proses secara terpusat dan real time. Nah, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah menghubungkan PLC dari vendor yang berbeda. Nah, seperti PLC Boss Recruit atau Control X dan PLC Schneider yang dimiliki perbedaan konfigurasi dan struktur sistemnya. Nah, oleh karena itu, penggunaan protokol Modbus TCP/IP yang menjadi solusi untuk memungkinkan pertukaran data antara PLC sistem SCADA ini dalam sistem multi-vendor. Terus di sini ada tujuan praktikumnya gitu. Yang pertama ada 3 poin, yaitu yang pertama ada mengetahui dan memahami cara memprogram dalam Node-RED untuk melakukan komunikasi menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Yang kedua itu ada mengimplementasikan data layer subscribe pada PLC Bus Restore Control X untuk mengontrol dan memonitoring pada output PLC Schneider. Terus yang ketiga di sini adalah mengintegrasikan sistem HMI pada program PLC dan protokol komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC sebagai master atau dan slave itu Schneider-nya dalam satu sistem SCADA yang terintegrasi. Terus kita memahami yang pertama itu ada SCADA. Nah, SCADA ini singkatan dari Supervisory Control dan Data Association. Nah, yang merupakan sistem yang digunakan untuk mengawasi atau monitoring dan mengendalikan atau kontrol, yaitu proses industri secara terpusat. Nah, sistem ini yang bekerja mengumpulkan data dari perangkat lapangan seperti sensor dan PLC. Nah, yang kemudian yang menampilkannya dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh operator. Nah, SCADA ini yang memungkinkan pemantauan kondisi sistem secara real time. Nah, dengan pencatatan atau data login, nah, serta pemberian alarm jika terjadi gangguan atau kondisi abnormal. Nah, dalam dunia industri, SCADA ini sangat penting karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan manusia dan sistem SCADA ini yang umumnya terdiri dari beberapa komponen utama yaitu PLC atau RTU sebagai pengendali, nah jaringan komunikasi, server SCADA dan antarmuka atau disebut HMI. Terus di sini ada Modbus TCP/IP. Nah, mungkin yang belum tahu itu Modbus TCP/IP ini adalah protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data melalui jaringan Ethernet. Nah, protokol ini yang merupakan pengembangan dari Modbus RTU yang sebelumnya menggunakan komunikasi serial dengan Modbus TCP/IP ini dapat data ini dikirimkan lebih cepat, stabil dan lebih fleksibel melalui jaringan lokal maupun jarak jauh. Nah, Modbus TCP/IP ini yang menggunakan mode client server yang dimana PLC atau perangkat lapangan berperan sebagai server. Nah, sedangkan AMI ini atau SCADA sebagai client. Nah, data yang dikirim berupa register, coil, dan status atau input output yang digunakan untuk keperluan monitoring dan kontrol. Terus di sini ada pada Node-RED. Nah, Node-RED ini yang merupakan alat pengembangan berbasis alur atau flow-based development tool yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras atau API dan layanan online dalam sistem Internet of Things
dalam otomasi. Node-RED ini yang menyediakan antarmuka visual berbasis Node yang sehingga memudahkan integrasi dalam pengendalian data serta visualisasi tanpa pemrograman yang kompleks. Di sini ada 4, yaitu HMI atau Human Machine Interface, yang disebut perangkat atau aplikasi yang berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan mesin. Nah, HMI ini menampilkan data proses seperti suhu, tekanan, terus status motor dan alarm dan berbagai lainnya. Nah, selain itu HMI ini juga dimungkinkan untuk memungkinkan pada operasi operator ini yang memberikan perintah seperti start, stop, atau pengaturan parameter yang pada di model HMI nanti. Nah, dalam sistem otomasi modern ini, HMI yang sering diintegrasikan dalam sebuah PLC dan SCADA, sehingga operator ini dapat memudahkan untuk mengontrol proses dengan lebih mudah dan aman. Nah, dalam penggunaan HMI ini membantu mengurangi kesalahan operasional dan meningkatkan kecepatan respon terhadap gangguan pada sistem si PLC ini. Nah, terus di sini ada 5, itu ada hardware atau PLC. Nah, PLC bus Rexroth digunakan sebagai master client yang berperan melakukan permintaan data, read atau write. Nah, serta menginisiasi komunikasi dalam jaringan Modbus TCP/IP. PLC ini mengumpulkan dan mengelola data dari perangkat lain untuk keperluan monitoring dan pengendalian sistemnya. Nah, sementara itu, pada PLC Schneider TM221CE16R yang berfungsi sebagai slave atau server yang menyediakan data proses dan mengeksekusi perintah yang dikirimkan oleh master. PLC ini yang merespon setiap permintaan dari Control X dan mengirimkan data sesuai dengan alamat register yang telah dikonfigurasi, sehingga memungkinkan integrasi antar PLC ini dalam sistem otomasi multi-vendor. Mungkin di sini ada video cuplikan simulasinya. Kita simak video ini. Oke. Mungkin untuk proses selanjutnya di bagian Node-RED. Nah, yang sudah diinstalasi. Nah, pada Node-RED ini kita klik pada bagian ujung kanan atas. Kita klik Manage Palettes. Nah, kita proses instalasi dulu pada Node-RED Contrib Control X, terus Node-RED Contrib Modbus. Nah, kita perlu mencarinya saja di sini Node-RED Contrib Modbus. Oke, di sini udah install. Terus kita yang Ctrl X. Nah, di sini sudah terinstall juga. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu kita menambahkan pada Ctrl X Automation, yaitu data layer subscribe. Nah, data layer subscribe kita klik tambah pada subscription. Tambah, kita ganti nama ya, bus Rexroth. Nah, kita klik add. Terus kita pada pada si Schneidernya di sini yang sudah di touch. Oke, klik done. Nah, kita tambahkan pada bagian Modbus write sebagai outputnya pada Modbus. Oke, di sini kita unit ID-nya 1. Sini for single coil atau FC5 ini sebagai sistem on off. Di sini pada bagian address kita kasih 10 saja. Terus di sini pada server. Oke. Nah, di sini pada alamat bagian server TCP/IP-nya pada bagian Modbus-nya yaitu 192.168.1.50. Nah, sudah sesuai pada host dan port. Terus di sini kita tinggal klik add. Ini sudah add. Terus pada bagian debug.
Terus kita pada timestamp. Oke, ada timestamp, inject. Oke, kita masukkan ke si Modbus, kita sambungkan juga. Nah, pada di sini pada bagian timestamp ini untuk kondisi true dan false. Nah, kita ubah MSC payloadnya menjadi boolean dengan name true. Oke, kita klik done, true. Terus di sini ada false. Oke, dengan boolean done. Oke. Terus sudah sistem ini kita klik deploy. Nah, mungkin di sini ada hasil yang menyerupai pada praktikum Modbus TCP/IP ini. Kita lanjut ke mungkin kita masuk kepada sisi slide, yaitu pada PLC Schneider. Nah, pada bagian property di sini ada aplikasi proteksi. Nah, di sini ada kita aktifkan pada inactive. Terus ini juga inactive. Terus pada sisi configuration, nah di sini yang digunakan pada PLC Schneider ini kita menggunakan tipe TM221 CN16R. Nah, yang disesuaikan pada Ethernet ini yang disesuaikan dengan IP address 192.168.1.50. Nah, di sini pada alamat Modbus ini kita harus sesuai pada PLC-nya. Terus kita tinggal klik pada bagian ini, klik semua, terus kita apply. Nah, langsung lanjut pada sisi program. Oke, kita lanjut pada si ladder PLC Schneider pada Modbus TCP/IP ini yang memanfaatkan function block pada read var. Nah, dia pada input I0.0 yaitu berfungsi sebagai pemicu yang mengaktifkan pada bit M50. Nah, pada bit M50 ini dan I0.0. Nah, yang berarti sehingga proses pembacaan data dari PLC ini dapat dimulai selama proses secara berlangsung. Status ini komunikasi ditunjukkan pada bit busi di sini pada M53 ya, sedangkan down 52. Terus di sini menandakan pembacaan ini data ini berhasil. Terus jika proses dibatalkan atau terjadi gangguan, yaitu bakal ada status abort. Nah, di sini pada status abort itu ada di alamat M54 dan nilai pada error ini ada di MW8. Nah, terus dan akan aktif secara keseluruhan. Ladder ini memungkinkan PLC Schneider ini yang menerima dan memantau data dari sistem SCADA atau PLC master secara terkontrol dan terpantau. Terus di sini ada pada bagian pada ladder diagram pada si control X ini, yang dimana pada sistem pengendalian pada tangki untuk pengisian tangki dengan sebuah motor yang berulang selama 4 siklus. Di sini yang kita tunjukkan pada video ini untuk pengisian tangki dan pembuangan pada si valve ini, dan diisi kembali oleh motor, dan valve ini akan menyala, valve 1. Oke, mungkin di sini ada cuplikan video yang telah hasil dari si komunikasi pada Modbus ini menggunakan Node-RED. Oke, kita simak videonya. Oke, di sini ada sistem pengisian tangki. Nah, di sini kita tombol start, ini dia akan menyalakan valve dan motor. Tunggu 5 detik. Nah, ini akan menyalakan motor. Nah, terus
di bagian si TLB1 ini, ketika si air sudah mengisi dari si tangki, maka TLB1 ini fungsinya itu untuk mendeteksi apakah sensor ini penuh. Jika ini sudah penuh, nah ketika air sudah penuh, dia akan mematikan si valve dan si motor. Dia akan matikan si motor. Terus di sini untuk ngeloopingnya, nah di sini ada pengisian ulang lagi dari si valve dan si motor itu aktif. Nah Dia akan berada di 4 siklus. 1, 2, 3, 4, 4. Di sini buzzer akan menyala dan stop. Dia akan otomatis stop. Sudah berjalan. Oke, mungkin setelah video simulasi yang dilakukan, kita mendapatkan kesimpulan. Nah, pada berdasarkan hasil praktikum yang dapat disimpulkan bahwa integrasi sistem otomasi yang berbasis PLC Bose Rickrod, Control X, dan PLC Schneider ini dapat dilakukan dengan baik yang menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Nah, dengan program ladder pada PLC Control X yang mampu mengendalikan proses secara sekuensial dengan memanfaatkan counter, timer, dan logika interlock sehingga sistem dapat berjalan dan terkontrol dan aman. Nah, integrasi Node-RED ini yang sebagai media komunikasi dan manajemen data yang dapat dipermudah untuk pemantauan secara pengujian data secara real time. Nah, sedangkan HM ini yang berperan sebagai antarmuka operator dalam sistem SCADA. Secara keseluruhan, dalam praktikum ini menunjukkan bahwa arsitektur SCADA multivendor ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung kebutuhan otomasi industri modern. Mungkin setelah saya uji coba tadi pada cuplikan video ini, mungkin segitu saja untuk pada video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Mohon maaf. Saya akhiri pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.